Bab 1931. Benih pencerahan. Eric Kin juga punya beberapa harapan. Dia mengambil risiko ke puncak tangga langit. Harta karun berharga apa yang bisa dia dapatkan? Harta karun berharga yang paling bawah ini adalah hadiah yang bisa didapatkan oleh 30 tingkat lebih. Sang senior mengulurkan tangannya dan menunjuk ke titik-titik cahaya yang mengambang di bawah di antara puluhan ribu harta karun. Tentu saja, meskipun harta ini sedikit biasa-biasa saja di ruang ini, kultivator fase transendensi yang mendapatkan harta ini cukup untuk mendukungnya menerobos fase penilaian, dan tidak akan berada di tingkat bawah. Kamu adalah kultivator yang naik ke tangga puncak. Jadi harta ini, kamu dapat memilih 10. Eric Kin menarik napas. Apakah ini keuntungan mencapai puncak tangga langit? Para kultivator lainnya harus memanjat lantai 30 dengan kelelahan, dan mereka hanya bisa memilih satu harta, tetapi dirinya bisa mendapatkan 10 kali lebih banyak dari mereka. Memikirkannya seperti ini, memang sangat bermanfaat untuk dirinya. Namun, dengan persetujuan sang senior, Eric Kin mengambil beberapa item secara acak dan menggelengkan kepalanya lagi. Di antara harta karun tersebut, mengabaikan berapapun tingkatan barang dewanya, pil mujarab pasti tidak akan dia pilih. Adapun teknik yang diwarisi dari Sleep Giok, tingkatannya mirip dengan langkah api langit yang dia dapatkan, atau jurus pedang pelindung. Ilmu dewa seperti ini di dunia luar pasti akan menarik banyak kultivator fase transendensi. Tapi itu bukan lagi yang dia butuhkan sekarang. Lagi pula, dia telah mendapatkan warisan Master Abadi Tianhuo yang lengkap, yang lebih kuat dari semua teknik di Sleep Giok ini. Melihat Eric Kin meletakkan kembali beberapa item, menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Harta karun di sini adalah hadiah untuk 40 tangga ke atas. Sebagian besar digunakan sebagai sarana untuk menampilkan kartu andalan bagi kultivator fase penilaian. Kamu dapat memilih 5 buah. Sang senior menunjuk ke arah yang mereka hadapi dan melanjutkan perkenalan. Eric Kin melirik, kehalusan harta ini jelas lebih baik dari sebelumnya. Terutama barang dewa yang dia perhatikan sebelumnya, pada dasarnya berasal dari daerah ini. Tapi Eric Kin masih menggelengkan kepalanya. Setelah barusan, dia sudah tahu bahwa apa yang dia butuhkan sekarang bukanlah jumlah harta yang lebih banyak, tetapi harta yang benar-benar layak untuk dia pilih sendiri. Senior, kalau harta karun di atas itu? Eric Kin bertanya langsung. Di antara banyak harta seperti bintang-bintang ini, dia sudah memperhatikan bahwa ada 3 barang paling terang di atas. Seperti matahari dan bulan, meskipun bintang-bintang di sekitarnya berkedip, masih sulit untuk mengalahkan kecemerlangan mereka sendiri. Sang senior mengangguk dan tersenyum sedikit. Itu adalah barang paling berharga milik Sekte Suci Abadi, kamu bisa memilih salah satu. Pilih satu. Mata Eric Kin berkilat penuh minat. Penilaian penghargaan jelas bukan desain acak. Karena item teratas ini hanya dapat dipilih satu, item ini juga menunjukkan nilainya, setidaknya setingkat 5 harta biasa. Ketika sang senior melambaikan tangannya, ketiga harta ini terbang ke bawah dan melayang di depan Eric Kin. Kemudian sang senior menepuknya, kecemerlangan yang menyelimuti harta itu menghilang, dan harta itu sendiri segera terungkap. Sekilas, pupil Eric Kin sedikit menyusut. Harta karun pertama yang terlihat adalah sebuah pedang abadi. Tubuh pedang itu berwarna putih, sempit dan panjangnya lebih dari 3 kaki. Bilahnya tajam dan tak terbatas, dan gagangnya bertatahkan tulang binatang yang aneh. Sama seperti kepala sejenis monster iblis, di bawah posisi mulutnya terdapat gagang pedang, yang juga merupakan tulang putih. Kerohanian menyapu, dan tiba-tiba merasakan aura suram, biadab dan kekerasan yang menyebar dari pedang. Aku tahu kamu memiliki sumber energi pedang, dan kamu juga telah berlatih ilmu pedang dasar Sekte Dewa.
Meskipun barang ini berunsur negatif dan jahat, tapi bukan berarti kamu tidak mampu mengendalikannya. Sang senior berkata, menunjuk ke harta kedua lagi. Ini adalah slip giok, dan tidak ada keanehan dari luar. Benda ini adalah warisan seumur hidup dari seorang yang mulia. Dia meninggalkan semua usahanya di dalamnya sebelum dia meninggal. Warisan Dao yang mulia. Hati Eric Qin bergerak sedikit. Dia telah memperoleh warisan Tao Tianhuo, dan tentu saja tahu betapa berharganya informasi dalam warisan Tao. Satu jenis warisan Dao sudah cukup untuk membuat sekte. Jika ada dua, maka kekuatan sekte ini mungkin akan menyusul sekte teratas daratan. Jenis kultivasi yang mulia ini adalah guntur. Kamu telah menelan buah petir, dan kamu memiliki pemahaman yang cukup tentang sumber energi guntur, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk merapalkan mantra. Jika kamu mengambil benda ini, maka kamu akan maju dengan pesat. Kultivasi ganda guntur dan api tidak lemah, atau bisa dikatakan sangat kuat. Dengan tingkat kultivator yang sama, tidak banyak orang yang dapat menolak ilmu dewa ini. Slip giok ini, kamu dapat memikirkannya dengan cermat. Sang senior berkata sambil menyimpan slip giok lagi. Ini adalah harta karun berharga terakhir, tetapi juga satu-satunya benda yang aku tidak menyarankan kamu untuk memilih. Sang senior memandang Eric Qin secara mendalam, mengambil harta karun berharga ini, dan memperkenalkannya. Eric Qin melihat bahwa yang dipegang sang senior adalah benih emas. Itu tidak besar, seukuran kacang kedelai, dan dari luar, tidak bisa merasakan nafas harta yang kuat. Benda ini terkenal, kamu pasti pernah mendengarnya. Sang senior berkata dengan sebuah biji, ini benih pencerahan. Benih pencerahan. Eric Qin mengerutkan kening. Ya, benih ini tidak ditanam di tanah atau di air, tetapi ditanam di laut kesadaran kultivator, menggunakan kerohanian dan reiki di laut kesadaran sebagai media dan pengairan, dan akhirnya bisa tumbuh menjadi pohon kuno pencerahan. Lalu apa fungsi benda ini? Kata Eric Qin. Pencerahan tentu saja, berarti jalan pemahaman langit dan bumi, aturan pergerakan langit. Begitu benda ini tumbuh dan bertunas, itu akan meningkatkan kemampuan kultivator untuk memahami langit dan bumi. Seiring tumbuhnya pohon purba, efek dan akibat akan menjadi lebih tinggi, dan bahkan akan menumbuhkan kemampuan lain. Adapun batasnya, bahkan aku tidak tahu. Sang senior menggelengkan kepalanya. Karena sejak zaman dahulu, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengolah pohon purba pencerahan menjadi utuh. Setelah mendengarnya, Eric Qin sedikit bingung. Sepertinya benih pencerahan ini sangat ampuh. Tidak hanya dapat berakar dan bertunas, memperkuat dan memperbesar laut kesadaran, tetapi juga membantunya memahami pergerakan langit, dan memiliki kemampuan peningkatan yang tak terbatas. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ini seharusnya menjadi pilihan yang paling direkomendasikan sang senior. Tetapi sang senior mengatakan di awal bahwa dia tidak akan merekomendasikan item ini. Kalau begitu, mengapa para senior tidak ingin aku memilihnya? Eric Qin bertanya dengan aneh. Karena meskipun potensi benda ini tidak terbatas, jika ingin tumbuh, dia menghabiskan banyak sumber daya, dan bahkan beberapa di antaranya sangat sulit ditemukan di zaman kuno. Sang senior menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, mengolah pohon pencerahan kuno akan menguras reiki kerohanian kultivator, memperlambat kecepatan kultivasi dan peningkatan level. Kamu memiliki bakat, benda ini akan membuat kamu menjadi biasa-biasa saja. Jika kamu tidak memiliki bakat, benda ini akan membuatmu menyesal. Dengan kata lain, ini adalah simpul fase transendensi yang rumit. Sangat berguna, tetapi mungkin juga banyak kekurangannya, pikir Eric Qin. Jika aku menganggapnya sebagai satu-satunya harapan aku akan menjadi makanannya. Ya,
Jika kamu bisa mengendalikannya, pohon kuno pencerahan akan memberi kamu keuntungan yang kaya, tetapi jika kamu dikendalikan olehnya, masa depan kamu akan sangat sulit, kata sang senior. Bersambung.